Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri kelas 7 yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema kita pada kali ini adalah tentang semangat dan komitmen pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini adalah Jumat pekan pertama di bulan September ya. Jadi mata pelajaran yang kita pelajari adalah PKN. Nah, sekarang kalian perhatikan judul yang cukup panjang itu. Ada dua kata kunci yang tertera di sana, yaitu semangat dan komitmen. Jadi, tema kita kali ini adalah membahas tentang semangat apa sih dan komitmen apa sih yang dimiliki oleh para pendiri bangsa sehingga mereka berhasil merumuskan dan bahkan menetapkan dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang telah berhasil mempersatukan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke dan tetap digunakan sebagai ideologi negara hingga sekarang. Nah, sekarang kita akan bahas bagian pertama dulu, yaitu tentang nilai semangat para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Dalam kata semangat yang kaitannya dengan usaha para pendiri bangsa hingga mereka berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila, terkandung dua hal yang utama, yaitu semangat nasionalisme dan semangat patriotisme. Semangat nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi warga negara harus diberikan kepada negara dan bangsanya. Nah, semangat nasionalisme tentunya harus dijaga dalam porsi yang tepat, karena ada beberapa kasus di mana semangat nasionalisme yang berlebihan justru membuat warga negara di suatu daerah menganggap bahwa dirinya lebih baik dari warga negara di negara yang lain, sehingga mereka merasa berhak untuk melakukan ekspansi, penjajahan, bahkan pengambil alihan suatu wilayah karena merasa mereka lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain. Tentunya semangat nasionalisme yang diajarkan oleh para pendiri bangsa tidak ke arah yang seperti itu. Semangat nasionalisme kita adalah semangat nasionalisme yang positif, yang membuat warga negaranya mencintai tanah airnya tanpa harus menganggap warga negara dari negara lain sebagai warga negara yang derajatnya lebih rendah. Tidak seperti itu. Justru kita akan bersaing secara sehat untuk membuktikan bahwa kecintaan kita terhadap negara membuat kita semakin produktif, semakin kreatif, sehingga mampu menghasilkan karya yang membuat negara kita itu lebih unggul dibandingkan negara-negara yang lain. Nah, semangat semacam itulah yang dimiliki oleh para pendiri bangsa ketika mereka merumuskan Pancasila. Yang kedua adalah semangat patriotisme. Semangat patriotisme adalah semangat untuk mencintai dan mengorbankan apa yang kita miliki untuk mempertahankan tanah air kita. Kita tahu ketika Pancasila itu disahkan pada tanggal 28 Agustus, bukan 28 ya, pada tanggal 18 Agustus 1945, negara kita masih mendapatkan gangguan baik dari dalam ataupun dari luar. Dari dalam terdapat pergolakan dari beberapa kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Sementara dari luar masih terdapat keengganan dari negara-negara penjajah yang tidak ingin negara kita merdeka. Nah, pada saat itulah semangat patriotisme para pendiri bangsa diuji. Apakah mereka masih mau mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dengan mengorbankan apa yang mereka miliki demi mempertahankan keberadaan negara di tengah-tengah ancaman baik itu dari dalam ataupun dari luar. Dan ternyata terbukti Pancasila tetap bertahan sebagai ideologi. Itu menunjukkan bahwa semangat patriotisme mempertahankan tanah air itu sangat luar biasa dimiliki oleh para pendiri bangsa kita di masa lalu. Baik, kalau kita ingin menyimpulkan bahwa beberapa semangat yang dimiliki oleh para pendiri bangsa, maka pertama, adanya sikap pro patria ya, primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
Yang kedua, ada semangat solidaritas dan kesetiakawanan, karena kita lihat dalam sejarah pembentukan Pancasila terdapat pengorbanan, terdapat upaya-upaya maksimal dari semua elemen masyarakat untuk bersama-sama membentuk dasar negara yang bisa mempersatukan. Jadi kita rela untuk mengorbankan kepentingan pribadi, kelompok, demi membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya ada jiwa toleran ya, tenggang rasa, saling menerima perbedaan yang ada, karena negara kita terdiri dari unsur-unsur yang berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda budaya dari Sabang hingga Merauke. Jadi semangat untuk saling memberikan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian membuat kita berhasil menghasilkan sebuah ideologi yang mempersatukan, yaitu Pancasila. Sisanya bisa kalian baca sendiri ya. Berikutnya kita akan bahas tentang nilai komitmen. Apa sih komitmen itu? Komitmen merupakan keterikatan untuk melakukan sesuatu, sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kalian sudah punya tujuan, punya cita-cita, maka sikap kalian itu akan menunjukkan kesungguhan untuk mencapai cita-cita tersebut. Itulah komitmen. Jadi percuma ya kalau sekedar punya cita-cita tapi tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya, maka komitmen kita berkurang. Tapi kalau kita udah punya cita-cita lalu kita sungguh-sungguh mengorbankan semua energi, memaksimalkan semua potensi, maka kita dikatakan sebagai orang yang berkomitmen. Nah, dalam perumusan dan penetapan Pancasila, komitmen para pendiri bangsa sudah sangat teruji ya. Mereka lakukan segalanya dengan sungguh-sungguh, mengerahkan ide, pikiran, tenaga mereka, sehingga mereka berhasil merumuskan suatu ide yang luar biasa, yaitu Pancasila, untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di seluruh bangsa ini. Para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila memiliki beberapa ciri komitmen. Yang pertama, ini komitmennya adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Karena komitmen itu mereka rela tuh untuk menyingkirkan egoisme, menyingkirkan identitas pribadi demi untuk membentuk suatu ideologi yang dapat menyatukan seluruh bangsa. Kemudian ada rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Jadi tanah air ini adalah milik kita, bukan milik bangsa lain. Karena itu harus dikelola oleh kita sendiri, tidak boleh dikelola oleh bangsa lain. Nah, komitmen itulah yang membuat kemudian para pendiri bangsa terpacu untuk menyatukan bangsa ini sebagai suatu negara. Kemudian semangat dalam berjuang, mendukung, dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah mereka mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi untuk tujuan nasional yang lebih luas. Baik putra-putri sekalian, Pak Eko rasa itulah yang bisa Pak Eko jelaskan mengenai semangat dan komitmen para pendiri bangsa. Pak Eko akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.